Berjumpa lagi dengan saya pada channel Matematika. Marilah like, subscribe channel ini, kemudian klik lonceng untuk mendapatkan update channel berikutnya. Kali ini saya akan membahas materi kelas 8 semester 1. Materi yang akan kita bahas adalah barisan bilangan. Barisan bilangan yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama, barisan bilangan aritmetika. Yang kedua, barisan bilangan geometri. Yang ketiga, barisan bilangan bertingkat. Yang keempat, barisan bilangan Fibonacci. Tentang barisan bilangan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap. UN berbanding UN-1 selalu sama. Maka kita lihat bagaimana. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 8, 16, 32, dan 64. Pada suku pertama ke suku kedua, nilainya dikali 2. Kemudian, pada suku kedua ke suku ketiga, nilainya dikali 2 juga. Maka 16 dikali 2, 32. Pada suku ketiga ke suku 4, kita kalikan 2 juga, maka nilainya 32 dikali 2 sama dengan 64. Nah, pada suku kelima, kita kalikan 2 juga, sehingga 64 dikali 2 adalah 128. Jadi, aturan pembentuk baris bilangannya adalah perkalian 2. Kenapa? Semua tab sukunya nilainya sama 2. Nah, kita akan cari rasio dari barisan bilangan geometri ini. Perbandingan suku pertama ke suku kedua, yaitu 16 berbanding 8, sama dengan nilainya 2. Kita perhatikan lagi suku berikutnya. Pada suku ketiga dengan suku kedua juga nilainya sama, yaitu perbandingannya adalah 2. Dan pada suku keempat berbanding suku ketiga juga nilainya sama 2. Dan pada suku kelima, suku berbanding suku 4 juga nilainya sama 2. Sehingga bisa kita katakan rasio dari baris bilangan ini adalah 2. Dan persamaan ini bisa kita katakan barisan geometri karena setiap rasionya memiliki nilai yang sama. Kemudian kita akan menentukan rumus suku ke N. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah kita akan mencari suku-suku berikutnya. Perhatikan animasi yang telah saya buat berikut ini. Pada suku kedua nilainya adalah 16. 16 adalah 8 dikali 12. Yang mana 8 ini adalah suku pertama, 2 adalah rasio. Kan? 8 adalah suku pertama, kita turunkan. 2 adalah, kita turunkan sini 2 pangkat 1. Bilangan berapapun, jika dipangkatkan 1, maka nilainya tetap dirinya sendiri. Kan? Suku kedua sama dengan suku pertama dikali 2 pangkat 2 min 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, tidak merubah nilai. Ya. N di sini nilainya 2 dan di sini nilainya 2. Ya, sama. Kita akan perhatikan animasi berikutnya. Sama seperti di atas prosesnya. Pada suku ketiga 32, yang mana 32 ini adalah 8 kali 4. 8 ini adalah suku pertama,
4 ini bisa kita jabarkan kembali menjadi 2 pangkat 2. 2 ini adalah rasio dan 2. Kemudian 2 ini bisa kita jabarkan kembali adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Juga tidak merubah angka. Tidak merubah nilai. Maaf. Ya, bisa kita lihat 3 ini sama, ini kita tarik ke sini. Perhatikan animasi berikutnya juga sama. 4 ini kita tarik ke sini sama. Prosesnya sama. Nah, 5 ini kita tarik ke sini. Jadi suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Dari animasi ini bisa kita gambarkan sebuah rumus umum suku Kn pada barisan geometri. Dengan suku pertama adalah U1 dan R adalah rasio, adalah perbandingan dari suku pertama ke suku dari suku kedua ke suku pertama dan seterusnya. Dengan ini maka bisa kita tentukan rumus suku Kn dari baris bilangan geometri adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N min 1. Nah, ini bisa kita lihat. Jika N-nya di sini N, maka sini N. Ya. Ini suku keberapa? Misalnya ini suku 100, maka kita ganti ini suku 100. Ya. Kita lihat contoh soal untuk baris bilangan geometri. Contoh soal barisan geometri. Pada baris bilangan 3, 12, 48, 192, 768. Tentukan apakah barisan ini dikatakan barisan geometri. Jika memang ini barisan geometri, kita tentukan suku ke-10-nya. Kita buktikan. Jawabnya, suku pertamanya adalah 3. Kita cari perbandingan karena kita ingin membuktikan barisan geometri, kita cari perbandingannya. Perbandingan suku pertama berbanding suku kedua. Nilainya adalah 4. Dan suku ketiga berbanding suku kedua, yaitu 48 dibagi 12. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Sama. Dan kita perhatikan perbandingan berikutnya juga sama. Karena nilai rasionya sama, yaitu R sama dengan 4, rasionya sama, maka persamaan di atas, persamaan ini adalah persamaan barisan geometri. Nah, berarti sudah terbukti, ya, ini barisan geometri. Jika sudah terbukti, kita cari suku ke-10-nya. Rumus umum suku ke N-nya, ini rumus suku ke N-nya yang telah kita bahas tadi, maka kita masukkan saja nilainya suku ke-10, maka N-nya kita ganti 10. Ya, N-nya kita ganti 10, suku ke-10 sama dengan suku pertamanya kita ganti 3. Sini dikali 4. 4 ini adalah apa? 4 ini adalah nilai R. R ini adalah rasio. 4. Kemudian N ini, yang ini kita ganti 10. Maka 10 dikurang 1. Suku ke-10 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 10 min 1. Perhatikan. Jadi, suku ke-10 dari persamaan barisan di atas adalah 786.432 nilainya. Jadi, inilah suku ke-10. Jika ingin mencari suku ke-1000, maka kita ganti N-nya jadi 1000. Kalau ingin mencari suku ke 500.000, maka
N ini kita ganti 500.000, dan ini juga kita ganti 500.000 dengan suku pertama 3 dan rasionya sama. Maka akan ditemukan suku ke 5.000. Kita lihat contoh soal kedua, yaitu untuk menentukan rumus suku ke N pada baris bilangan geometri. Kita tentukan rumusnya berapa ini, bagaimana? Kita cari, kita jabarkan 8, 24, 72, dan 216. Dari 8 ke 24 atau dari suku pertama ke suku kedua, ya, ini kita lihat rasionya adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3, ya. Kemudian rasio ini, ya, dari sini ke sini kita lihat rasionya yaitu 72 dibagi 24 sama dengan 3. Kemudian rasio dari 216 dibagi 72 sama dengan 3. Kita perhatikan rasionya nilainya sama. Nah, karena rasionya sama, ya, 3, maka rumus ini, baris bilangan ini kita sebut baris bilangan geometri. Kita cari rumus suku ke N-nya. Ini rumus umum barisan geometri. UN-nya, satunya kita ganti 8, R-nya kita ganti 3, N-1. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 8N-1. Contoh penerapan barisan geometri. Banyaknya jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau berdasarkan catatan sipil tahun 2016 sebanyak 224.900 jiwa. Rata-rata jumlah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,29%. Tentukan perkiraan banyak jumlah penduduk di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2026. Sumber ini saya ambil dari lubuklinggau.go.id, ya. Diketahui jumlah penduduk tahun 2016 ini, pertumbuhan penduduknya, kemudian banyaknya jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau tahun 2026. Bisa kita tentukan nanti dengan menggunakan rumus barisan geometri. Perhatikan jumlah penduduknya sebanyak ini. Kita jadikan suku pertama. Pertumbuhan penduduknya kita jadikan sebagai rasio, dan rasio pertambahan setiap tahunnya adalah sama, sehingga sini R sama dengan 1 plus R. R ini adalah rasio yang ini, dan akan tetap sama untuk setiap tahunnya dari 2016 sampai 2026. Suku pertamanya rasionya ini, kemudian rasio per tahunnya sampai tiap tahun, ini rumusnya 1, R-nya kita ganti ini nanti, ya. Nah, rumus umum barisan geometri ini. R yang ini kita ganti dengan R ini, ya, karena kita akan mencari pertumbuhan per tahunnya. Nah, kenapa di sini ada R? Karena pertumbuhan tiap tahunnya selalu tetap, ya. Ini suku pertamanya adalah ini, data per jiwanya per tahun, kita pada tahun awal.
kemudian 1 ditambah 0,029 dari tahun 2016 dari 2016 ke 2024 adalah sebanyak 11 tahun, maka N-nya kita ganti 11. Sehingga rumusnya adalah pangkat ini, N ini kita ganti 11 min 1. Kan prosesnya. Jadi perkiraan jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau tahun 2026 sebanyak 275.539 jiwa. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan pada tahun 2026 nanti, ya. Kita juga bisa menentukan pada tahun 2030, maka nanti kita hitung N-nya berapa dari 2016 ke 2030, maka berapa rentannya, maka rentannya ini akan kita ganti ini. Adapun yang lain nilainya tetap sama, yang hanya kita gantikan adalah ini, dengan syarat adalah pertumbuhan per tahunnya sama, ya, dan pertambahan per tahunnya juga rumusnya kita gunakan ini. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu barisan bilangan bertingkat.